Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Saya lagi di sawah yang pertama ya. Posisi sawah yang nomor satu ini sawah sering saya posting ya teman-teman. Mulai dari pemupukan yang pertama ya, sampai sekarang usia sekitar 55 sampai 60 HST ya. Ini sudah mulai bunting, tapi belum serempak masih buntingnya. Jadi sawah ini sangat tersiksa ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semenjak 1 minggu setelah pemupukan yang pertama, sawah ini terdampak erupsi Gunung Raung teman-teman. Itu gunungnya di depan sana, itu dia. Dampak erupsinya adalah saat lahar dingin itu bendungan jebol teman-teman, di aliran sungai utama, damnya itu jebol. Akhirnya sawah irigasi yang mengairi lahan ini itu tidak bisa teman-teman. Nah, ini baru hidup lagi irigasi sekitar 3 hari yang lalu. Jadi selama usia 18 HST sampai usia 55 HST sekarang ini, itu sawah ini tidak dapat pengairan sama sekali teman-teman, hanya mengandalkan air hujan. Teman-teman bisa lihat ini sampai tanahnya pecah-pecah seperti ini ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk pertumbuhan padinya tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Cukup subur, cuman ini tetap kekurangan air nih teman-teman. Jadi pada usia setelah pemupukan pertama sampai pemupukan kedua dia itu kurang air. Jadi batangnya cenderung pendek ya teman-teman. Cenderung pendek, jadi tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Jadi ini cenderung pendek ya. Tapi tidak apa-apa. Ini sudah cukup baik ya. Karena kendala seperti itu, untuk hasil pertumbuhan seperti ini sudah cukup baik ya. Ini pari 32 ya. Ini saya update mulai dari pemupukan yang pertama, pemupukan yang kedua, sampai sekarang menjelang keluar malai ya. Ini sudah mulai usia bunting ya. Nah, untuk usia seperti ini sudah bagus ya teman-teman. Untuk kondisi tanahnya cukup seperti ini ya. Jangan terlalu menggenang ya. Nanti saya buatkan video terpisah ya tentang bagaimana penanganan pari 32 saat usia mulai bunting. Jadi supaya tidak roboh ya teman-teman. Nanti saya akan buatkan video terpisah. Dan untuk sawah ini sawah yang cukup tersiksa karena air seadanya, cuma mengandalkan air hujan. Tapi pertumbuhannya cukup bagus ya teman-teman. Ini anakan cukup, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Cuman dia agak pendek saja ya. Untuk pemupukan ini totalnya saya menggunakan pupuk 1:1 ya, urea 1, NPK 1, 2 kali pemupukan. Untuk jumlahnya itu sekitar 3 kuintal ini teman-teman pupuknya ya. Luas lahannya sekitar 6.500 ya, 6.500 meter persegi. Itu cukup bagus. Ini cuma tinggal menunggu fase generatif ya. Tinggal tunggu keluar malai. Kondisinya cukup bagus. Cukup hijau merata ya. Meskipun dia kekurangan air, alhamdulillah masih diberi kesempatan ya, tidak rusak. Semoga ini terus baik ya. Untuk Gunung Raungnya itu teman-teman, itu. Ini tepat di bawah kaki Gunung Raung ya. Itu erupsi sekitar akhir Desember ya kayak sepertinya. Itu sudah beberapa saya upload video itu meluluhlantahkan banyak sawah ya di pinggiran sungai. Itu habis semua, disapu bersih. Dan juga jembatan-jembatan kecil juga disapu bersih.
Untuk sawah ini itu Inpari 32 yang varietas jenis jumbo ya teman-teman. Jadi seharusnya ini batangnya tidak sependek ini ya harusnya. Dia kalau cukup air waktu fase vegetatif itu batangnya harusnya lebih tinggi ya. Jadi tidak pendek seperti ini, kan cenderung pendek ya ini. Ini pendek. Cuman ya, jengkal saya, tangan saya seperti ini. Sekitar 3 jengkal, cuman biasanya sampai ke lutut ya. Di atas lutut biasanya kalau Inpari 32 yang jenis jumbo itu. Sepengalaman saya, ini karena kurang air di fase vegetatif, jadi pertumbuhannya tidak terlalu maksimal ya teman-teman. Jadi dia pendek. Tapi tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak terlalu tinggi seperti ini, itu risiko rebahnya jadi berkurang teman-teman. Jadi aman. Dari rebah itu aman. Sebelum saya tanam bibit ini ya, Inpari ini, itu sebelumnya adalah bekas lahan tanam tembakau teman-teman. Jadi kalau bekas lahan tembakau itu kita di sini, petani-petani di sini rata-rata menanam Inpari 32 teman-teman, atau Sintanur ya. Biasanya itu IR66, cuman IR66 sudah ada bibitnya sekarang. Jadi pilihannya Inpari 32 atau Sintanur. Tapi kalau saya itu lebih memilih Inpari 32 karena bobotnya teman-teman ya, bobotnya, terus ketahanan terhadap penyakitnya, dan juga ketahanan terhadap pupuk ya teman-teman. Jadi dia tidak gampang mati leher. Soalnya ada beberapa varietas padi itu kalau misalnya terlalu banyak pupuk urea itu patah leher teman-teman, gabuk. Jadi kalau orang sini punya gabuk dan macam-macam istilahnya, itu bisa juga disebabkan karena kebanyakan urea. Jadi lahan bekas tembakau itu kan pemupukan juga banyak ya teman-teman, yang pupuk yang diaplikasikan. Jadi setelah tanam padi itu kebanyakan padi tidak kuat. Contohnya Ciherang. Itu kalau bekas lahan tembakau, kalau di sini itu kalau kita tanami bibit Ciherang, terus Tawuti, terus Mekongga, itu kebanyakan tidak kuat teman-teman. Jadi dia pertumbuhannya sangat subur sekali, hijau sekali pertumbuhannya, meskipun tidak terlalu banyak pupuk yang kita aplikasikan, sangat hijau sekali. Tapi saat pembuahan dia mati leher, langsung mati leher. Jadi terlalu banyak unsur nitrogen. Menurut info dari PPL sini ya, terlalu banyak unsur nitrogen. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk padi ini nanti saya update terus ya sampai dia panen ya. Hasilnya berapa sebisa mungkin nanti saya update. Jadi pantau terus channel saya teman-teman. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share ya, supaya kami di sini semangat ya bikin konten-konten seperti ini. Karena sekarang petani yang usia milenial seperti kami ini sudah mulai berkurang teman-teman. Bahkan tidak ada yang untuk dari sini. Rata-rata petani sudah usia sepuh ya, sudah usia lanjut. Jadi untuk yang muda-muda itu hampir tidak ada teman-teman. Jadi mari kita dukung supaya petani ini tidak punah ya. Petani-petani muda tetap ada dan tetap mau berusaha. Bagian ini dulu yang terkena ulat daun teman-teman ya. Ini sudah sangat pulih, sudah sangat baik. Kita lakukan penyepraian insek produk dari Nara ya teman-teman. Sudah bagus, sudah pulih, sudah hijau, subur. Cuman biasanya kalau bekas tembakau seperti ini itu pertumbuhannya tidak rata teman-teman. Jadi tingginya itu tidak rata. Jadi bergelombang-gelombang. Tapi tidak apa-apa, itu cuma estetik aja. Dilihat itu tidak bagus, cuman secara hasil panen itu sama saja ya. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman ya untuk update di lahan ini. Untuk sekarang sudah kondisi kembali normal ya. Pengairan sudah ada, terus hujan tetap rutin 1 hari 2 hari sekali.
Jadi sudah cukup ideal ya teman-teman. Kita cuma perlu perawatan rutin, penyepraian dan pengaturan air supaya hasil bisa lebih maksimal ya. Semoga sawah ini potensi hasilnya bisa normal ya teman-teman hasilnya. Semoga hasilnya bagus dan sehat terus sampai nanti panen. Saya akan update terus sebisa saya nanti sampai nanti hasil panennya seberapa nanti saya akan update. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.